Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pagi ini kami bersyukur oleh kasih karunia-Mu Bapa, kami dapat istirahat malam dengan pimpinan Roh Kudus. Kami menerima damai sejahtera, sukacita, sehingga kami dapat tidur dengan nyenyak. Dan pagi ini dengan tubuh yang sehat, Tuhan, kami boleh bangun untuk siap mendengar, menerima, dan melakukan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan kita ambil di dalam Yesaya. Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Puji Tuhan, judul firman Tuhan, jadilah tenang. Ya, Bapak Ibu, untuk menjadi tenang, gampang, sulit. Sulit, gampang. Iya. Karena untuk pikiran yang ruwet, pikiran yang sudah karuan, untuk menjadi tenang itu, Tuhan bagaimana? Ya, benar. Di dalam masalah persoalan, ketenangan itu sangat amat diperlukan. Tapi tidak semudah apa yang kita katakan. Apa yang dapat kita supaya menjadi tenang. Kita memang mau berusaha menjadi tenang, tapi beratnya, susahnya menjadi tenang itu. Karena pikiran hati yang kena. Kalau tangan, jadi tenang tangan, nurut. Tapi kalau pikiran hati, kasihan, berat. Tidak mampu, itu dia. Mari kita mencoba. Karena kita hidup di zaman sekarang ini, banyak berita-berita yang membuat kita gelisah. Ya, ada yang mengalami malapetaka, bencana alam, banjir. Banyak sekali saudara-saudara kita yang saat itu mengalami musibah. Dan kita melihat hal-hal seperti itu membuat kita juga mikir, apakah bencana-bencana alam itu kita alami nanti? Nah, ini sebetulnya kita tidak perlu mikir, tapi bersyukurlah kepada Tuhan, karena segala sesuatu Tuhan sudah punya rencana. Ya, berpikir positif, sebagaimana Petrus berkata di dalam 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya. Nah, untuk itulah, karena itu kuasailah dirimu. Kuasai dirimu. Berarti kita ada usaha menguasai diri kita ini, terutama pikiran kita, hati kita. Kuasai. Kita harus bertahan, kita harus berjuang, kita harus melakukan sesuatu. Jangan hanya
pikiranku nih soal yang kecil-kecil tak pikiri, sampai malam, sampai besok jangan lagi dipikiri. Ayo kita belajar untuk dapat menguasai diri kita, pikiran dan hati kita. Ya, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kalau sudah jadi tenang, apa? Tenang-tenang? Enggak, supaya, ya betul, supaya kamu dapat berdoa. Kuncinya berdoa. Saudara, di dalam segala sesuatu yang membuat hati pikiran kita gelisah, takut, firman Tuhan katakan, kuasailah dirimu. Artinya pikiran hati kita ini dikuasai. Jangan kita terus mikirin. Akhirnya stres. Kalau sudah stres, tidak suka makan. Nah, kalau sudah tidak makan, badan kurus. Akibatnya, nah itu dia, pintar. Bahaya. Ayo kita bangkit. Supaya kita dapat menguasai diri kita, jadi tenang, dan dapat berdoa. Situasi dunia yang penuh dengan hati kita sering gelisah. Agar supaya kita tidak gelisah, supaya kita kuat. Bagaimana caranya? Menguasai diri. Nah, kalau kita sudah menguasai diri, baru berdoa. Nah, menjadi tenang dan berdoa. Ini kuncinya. Gelisah. Ayo menguasai diri kita. Jadi tenang, langsung berdoa. Ini dia kuncinya untuk menghadapi apa yang ada kita hadapi sekarang ini. Untuk menjadi tenang, kan tadi dikatakan harus berdoa. Berdoa dengan satu keyakinan. Jadi bukan hanya doa-doa biasa. Suatu keyakinan yang teguh akan janji-janji Allah. Itu dia kuncinya. Berdoa dengan keyakinan yang teguh akan janji-janji Allah. Saudara, janji Allah yang bagaimana? Nah, ini yang perlu kita renungkan. Yesaya 28, di sana kayak ayat 16 bawah, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Ini Yesaya memulai. Siapa yang percaya akan janji-janji Allah tidak akan gelisah. Kemudian di dalam Mazmur 91 ayat 4, dengan kepaknya ia akan menaungi, menudungi, ya. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya. Wah. Menudungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Nah ini, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Karena kesetiaan Allah itu seperti perisai, pagar tembok. Ini janji Tuhan. Selanjutnya, Markus 13 ayat 35. Markus 13 ayat 35. Berjaga-jagalah, sebab kita tidak tahu bila mana Allah, apa Tuannya itu datang. Berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu hanya sekali, tidak dikatakan. Mungkin dikatakan karena tidak tahu kapan
tuannya itu datang. Dikatakan waktunya menjelang malam, tengah malam, larut malam, atau pagi-pagi buta. Nah ini dia, saudara. Lukas juga mengatakan dalam 12 ayat 35, hendaklah pinggangmu dan tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Berarti berbicara malam. Banyak pelita yang dinyalakan, berbicara gelap, malam. Malam berbicara tentang suasana yang sepi. Suasana yang sepi, banyak orang yang ngantuk, tertidur malam. Dalam rohaninya banyak juga orang yang tidur rohani. Mengapa kita harus berjaga-jaga pada waktu malam yang sepi? Karena di saat itu hati-hati. Iblis mencari kelemahan kita untuk mencuri apa yang kita miliki. Nah ini dia. Di dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri itu datang untuk mencuri, untuk membunuh, dan untuk membinasakan. Makanya kita harus jadilah tenang supaya kita mampu mengatasi itu semua. Pada waktu malam sepi dan sekalipun saat kita mengalami tidur, kita terus berjaga-jaga. Jangan sampai pencuri itu datang mencuri keselamatan kita, mencuri firman, mencuri janji-janji Tuhan. Tapi pertahanlah. Jadilah tenang, karena Tuhan akan memberikan kemampuan, kekuatan pada kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Biarlah kami boleh mendapatkan kekuatan Tuhan daripada Tuhan, sehingga kami tidak gelisah, kami menjadi tenang, supaya kami berdoa untuk senantiasa kami lakukan, untuk berjaga-jaga. Kami mohon kasih anugerah-Mu memberikan kekuatan, Roh Kudus memberikan bimbingan, pegang tangan kami, sehingga kami boleh tetap bertahan sampai akhir hidup kami, sampai kami mengalami finish dan kemenangan. Terima kasih ya Bapa. Segala kepujian hanya bagi Yesus Tuhan Allah kami. Biar berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati.